Perkenalkan, nama saya Ibrahim GR Sihan, MRKG 6B, dengan NIM 2205141024. Di video kali ini, saya akan menjelaskan metode tentang pelaksanaan sloop dan plat lantai. Metode pelaksanaan sloop. Yang pertama, penggalian fondasi. Penggalian fondasi tapak dan balok pengikat dilakukan sesuai dengan dimensi dan kedalaman yang tertera pada gambar rencana. Pastikan dasar galian rata dan padat, bebas dari material organik atau lumpur. Yang kedua, pemasangan begisting. Begisting sloop dibuat dari kayu atau plywood dengan ketebalan minimal 12 mm. Dipasang dengan kuat dan vertikal menggunakan sistem penyangga atau shoring agar tidak bergeser saat pengecoran. Pastikan begisting bersih dan dilumuri oli begisting. Yang ketiga, perakitan tulangan. Perakitan tulangan sloop mengikuti detail gambar struktur 4D16 atau diameter 16 mm untuk tulangan utama atas dan untuk tulangan utama bawah. Sengkal atau begel menggunakan baja D10 atau diameter 10 mm dengan jarak antara sengkal 150 mm. Ikat semua sambungan tulangan dengan kawat henrat. Selanjutnya, pengecoran beton. Pengecoran beton dilakukan secara bertahap menghindari segregasi. Gunakan alat vibrator untuk memadatkan beton agar tidak terjadi rongga udara. Nilai selam beton harus dijaga kurang lebih 12 cm. Sesuai spesifikasi untuk kemudahan pengerjaan dan kepadatan optimal. Yang selanjutnya, perawatan beton. Perawatan beton basah atau curing sangat penting selama minimal 7 hari setelah pengecoran. Gunakan karung goni basah, penyiraman rutin atau aplikasi curing konpon untuk mencegah penguapan air terlalu cepat yang dapat menyebabkan retak pada beton. Kontrol kualitas sloop. Kontrol kualitas yang ketat pada pelaksanaan sloop adalah jaminan terhadap kualitas dan durasibilitas struktur. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan antara lain: pertama, pengujian nilai slum beton dilakukan di lokasi sebelum pengecoran menggunakan kerucut Abrams. Nilai slum harus sesuai dengan spesifikasi rencana untuk memastikan konsistensi dan workability beton yang tepat. Selanjutnya, pengambilan sampel beton untuk uji kuat tekan. Sampel kubus 15x15x15 cm atau silinder diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Diambil dari setiap pengecoran setiap 50-75 meter kubik atau per pengecoran. Sampel ini akan diuji di laboratorium pada umur 7, 14, dan 28 hari sesuai dengan standar SNI untuk memverifikasi kuat tekan rencana. Yang selanjutnya, pemeriksaan dimensi begisting sloop. Dimensi panjang, lebar, dan tinggi begisting sloop harus diperiksa sebelum pengecoran dengan toleransi yang diizinkan, umumnya kurang lebih 1 cm dari gambar rencana. Ketidaksesuaian dimensi dapat mempengaruhi volume beton dan posisi struktur. Yang selanjutnya, pengecekan posisi tulangan dan tebal selimut beton. Pastikan tulangan terpasang dengan benar sesuai sub drawing dan terikat kuat. Tebal selimut beton atau jarak antara permukaan tulangan terluar dengan permukaan begisting harus dijaga minimal 2,5 cm. Untuk struktur yang terpapar tanah atau cuaca untuk melindungi tulangan dari korosi. Penggunaan tahu beton atau concrete cover block sangat dianjurkan. Berikut adalah video animasi metode pelaksanaan sloop. Yang selanjutnya, metode pelaksanaan plat lantai. Pelaksanaan plat lantai memerlukan ketelitian tinggi untuk menjamin kekuatan dan kerataan permukaan. Langkah-langkah meliputi: yang pertama, pemasangan peranca atau scaffolding. Peranca dipasang sebagai penopang begisting plat lantai dengan jarak yang telah diperhitungkan, umumnya 1,2 meter atau sesuai perhitungan beban. Pastikan peranca berdiri kokoh di atas fondasi yang stabil dan memiliki backing yang cukup untuk mencegah goyangan. Selanjutnya, pemasangan begisting plat lantai. Begisting menggunakan plywood tebal minimal 18 mm untuk
mencegah deformasi akibat beban beton basah. Sambungan antar lembar plywood harus rapat untuk mencegah kebocoran adukan. Bagi sting harus di-setel agar memiliki elevasi yang tepat dan kemiringan yang diperlukan jika ada. Yang selanjutnya, pemasangan tulangan rangkap. Lantai menggunakan tulangan rangkap atau lapisan atas dan bawah. Umumnya tulangan diameter 10 mm dengan jarak antara tulangan 150 mm dipasang pada kedua arah, melintang dan membujur. Untuk kedua lapisan, pastikan ada penopang tulangan atau chair support untuk menjaga jarak antara tulangan atas dan bawah. Yang selanjutnya, pengecoran beton. Beton dicor secara merata di atas bagi sting, dimulai dari satu sisi dan bergerak maju. Gunakan alat vibrator untuk memadatkan beton secara menyeluruh. Nilai selam beton harus dijaga pada 10 kurang lebih 2 cm untuk memastikan kepadatan optimal dan kemudahan pengerjaan. Yang selanjutnya, perataan permukaan beton. Setelah pengecoran dan pemadatan, permukaan beton diratakan menggunakan jidar atau skrit atau alat trowel mekanis atau power trowel untuk mendapatkan permukaan yang halus dan rata sesuai standar kerataan yang disyaratkan. Kontrol kualitas blok lantai. Verifikasi kualitas blok lantai adalah langkah penting untuk menjamin kinerja struktural dan estetika. Beberapa poin kontrol kualitas yang harus dilakukan. Yang pertama, pengujian kerataan permukaan. Pengujian kerataan permukaan lantai dilakukan dengan menggunakan jidar panjang atau alat ukur laser. Toleransi kerataan yang umumnya adalah kurang lebih 5 mm per 3 meter panjang. Permukaan yang tidak rata dapat menyebabkan masalah pada finishing lantai. Selanjutnya, pemeriksaan ketebalan plat. Ketebalan plat lantai diperiksa secara asak di beberapa titik setelah bagi sting dilepas. Ketebalan harus sesuai dengan rencana, misalnya 12 cm. Variasi ketebalan yang signifikan dapat mempengaruhi kekuatan plat dan meningkatkan beban struktur. Yang selanjutnya, uji kuat tekan beton. Sama seperti slope, sampel beton dari pengecoran plat lantai diuji kuat tekannya di laboratorium pada umur 28 hari. Hasil uji harus mencapai kuat tekan rencana untuk memastikan bahwa beton telah mencapai kekuatan yang disyaratkan. Selanjutnya, pengecekan penempatan tulangan. Sebelum pengecoran, dilakukan inspeksi visual dan pengukuran untuk memastikan penempatan tulangan sesuai dengan sub-drawing, termasuk jarak antar tulangan, panjang penyaluran, dan tebal selimut beton. Alat detektor tulangan atau rebar locator dapat dilakukan setelah pengecoran. Berikut adalah video animasi metode pelaksanaan plat lantai.